Bukannya memberikan restu, pria ini pun malah mengkalungkan bunga suci kepada istri temannya itu guys. Sehingga calon istri temannya itu menjadi istri sahnya. Dan wanita ini pun menjadi bingung mengapa dia malah menikahi teman sahabatnya, padahal mereka sudah mau menikah. Wanita ini pun tidak bisa berbuat apa-apa guys, karena dia sudah dipasangkan kalung suci. Tandanya mereka sudah sah suami istri. Setelah mereka menikah, dia pun sangat menyayangi istrinya itu. Dia pun sampai membuat lukisan untuk istrinya sebagai tanda cintanya guys. Seiring berjalannya waktu, wanita ini pun sudah hamil dan mereka pun sebentar lagi akan memiliki anak. Pria ini pun dikabarkan oleh temannya bahwasannya istrinya sebentar lagi akan melahirkan, sehingga dia pun sangat senang guys. Istrinya pun sedang berjuang untuk melahirkan anaknya. Setelah berjuang cukup lama, anaknya pun akhirnya lahir dan jenis kelaminnya pun adalah perempuan. Dia pun ditelepon oleh bidan itu dan mengatakan bahwasannya bayinya memiliki ciri-ciri khusus. Di kepalanya pun ada teh lalat, sangat mirip dengan mantan calon suaminya dulu, sehingga dia pun curiga bahwasannya istrinya itu sudah berhubungan sebelum mereka menikah guys. Dan sudah dipastikan bahwasannya anak itu bukanlah anak pria ini, sehingga dia pun sangat marah dan ingin menghabisinya. Dia pun sangat kesal dan langsung pulang ke rumahnya. Dia pun buru-buru ingin menghabisi istrinya itu karena dia tahu bahwasannya dulu mereka telah berselingkuh. Padahal dia telah mengambil istri orang guys. Lalu dia pun mengatakan kepada istrinya bahwasannya aku tidak terima anak itu. Ternyata aku selama ini salah. Aku telah mengambil barang bekas. Sehingga wanita ini pun langsung disiksa oleh pria itu guys. Dia pun akan dihabisi karena telah mengkhianati pria ini. Tapi pria ini mengatakan bahwasannya kamu yang telah merebut dari calon suamiku. Tapi dia tidak peduli guys. Jika dia sudah selingkuh maka dia akan dihabisi. Lalu wanita ini pun langsung didorong guys dan langsung dihabisi oleh pria itu. Wanita ini pun hanya bisa menerima takdirnya karena telah dihabisi oleh suaminya sendiri. Tapi suaminya ini pun pura-pura sedih padahal dia telah menghabisi istrinya itu guys. Dia pun sengaja melakukan drama itu agar semua orang tidak curiga bahwasannya dia yang telah menghabisi istrinya. Dia pun terus menangis histeris guys, seolah-olah dia sangat kehilangan istrinya itu. Padahal di dalam hatinya sangat senang istrinya itu telah tiada karena dia telah dikhianati guys. Mantan calon suaminya ini pun datang. Dia pun sangat terkejut melihat calon istrinya itu sudah tiada. Ternyata memang benar guys, sebelum mereka menikah mereka pun sudah melakukan hubungan. Tapi salah pria itu guys, mengapa dia merebutnya di saat pernikahan mereka, dan dia pun tidak tahu bahwa istrinya itu sudah melakukan hubungan dengan pria ini. Pria ini pun membongkar makam seorang wanita. Dia pun ingin balas dendam atas kematian wanita itu guys, karena wanita ini adalah calon istrinya dulu. Dia pun tahu bahwa kematian itu janggal dan dia pun ingin membangkitkan arwahnya lagi guys, agar dia bisa membalaskan dendamnya. Pemilik rumah mewah ini pun adalah suami wanita itu. Dia pun sedang bingung guys karena baru menghabisi istrinya. Dia pun sangat terkejut melihat roh istrinya itu ada di luar pagar dan dia pun sangat ketakutan guys. Lalu pria itu pun langsung dimarahi oleh ayahnya karena dia menggunakan ilmu hitam untuk membangkitkan nyawa seseorang. Dia pun mengatakan bahwa ilmu itu sangat dilarang. Tapi pria ini pun menghalanginya. Dia pun mengatakan kepada ayahnya itu bahwasannya itu bisa dikendalikan, tidak perlu harus mengajar anakmu. Pria ini pun takut guys karena arwah istrinya itu akan menghantuinya. Dia pun meminta kepada pendeta ini untuk memanfaatkan anaknya itu agar memanggil lagi roh wanita itu guys, dan mereka pun akan menangkapnya. Dia pun langsung membujuk anaknya itu untuk memanggil lagi roh itu, dan dia pun akan memanggilnya ke hutan. Lalu dia pun mengatakan bahwasanya rohnya akan tenang. Kamu tidak perlu harus membangkitkan rohnya lagi dan kamu tidak perlu harus bersalah. Akhirnya anaknya ini pun percaya guys, dan dia pun termakan omongan orang itu. Lalu dia pun datang memanggil roh wanita itu guys. Dia pun ingin minta maaf sama wanita itu guys karena telah mengganggunya, padahal dia sudah tenang di alam sana. Tiba-tiba wanita ini pun datang lagi guys. Dia pun sangat mencintai pria itu guys. Lalu suami yang jahat ini pun bersama temannya mengambil kain suci guys, dan mereka pun langsung menangkap roh wanita ini. Dibantu dengan pendeta itu guys, mereka pun berhasil menangkapnya. Sehingga pria ini pun merasa dihianati oleh ayah dan juga oleh pria itu guys. Dia pun tidak terima jika wanita itu ditangkap, padahal dia ingin wanita itu hanya pergi saja dan dia pun tidak akan ketayangan lagi. Lalu mereka pun langsung bawa roh wanita itu, sehingga dia pun ingin mengejarnya guys. Tapi mereka tidak memperdulikan lagi pria itu. Mereka pun terus berjalan di tengah hutan. Lalu pria ini pun berteriak untuk berhenti. Tiba-tiba pria ini pun menyuruh anggotanya untuk menghabisi anak pendeta itu guys. Mulutnya pun langsung ditutup agar dia tidak bisa memanggil ayahnya lagi. Lalu pria ini pun langsung didorong ke dahan kayu sehingga dia pun tewas seketika guys. Ayahnya pun masih tidak tahu bahwasannya anaknya itu sudah tiada. Dia pun masih sibuk membawa roh wanita itu ke dalam sebuah ruangan. Mereka pun ingin mengurung wanita itu guys agar dia tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Roh wanita ini pun langsung diikat guys menggunakan rantai suci, sehingga dia pun yakin bahwasannya dia tidak akan bangkit lagi. Tapi wanita itu tiba-tiba memanggil pria ini guys. Dia pun mengatakan bahwasannya dia akan balas dendam, sehingga pria ini pun hampir saja terikuti. Pendeta ini pun langsung menyiramkan abu suci, sehingga dia pun langsung berubah bentuk guys, sehingga pria ini pun langsung ketakutan. Ruangan rahasia ini akhirnya dibuka kembali setelah 25 tahun tidak pernah dibuka. Mereka pun semuanya penasaran apa sebenarnya isinya. Lalu mereka pun langsung buka gemboknya. Binatang kecil pun langsung berkeluaran sehingga roh wanita itu pun akhirnya terlepas dan dia pun akhirnya bebas guys. Mereka pun langsung mengeceknya ke dalam. Ternyata tidak ada apa-apa guys, hanya barang rongsokan yang sudah lama. Tapi pendeta suci ini pun tahu bahwasannya ada satu roh yang keluar dari ruangan itu, tapi dia tidak mau menyebutkannya. Lalu pria ini pun langsung ditelepon oleh anggotanya dan mengatakan bahwa ruangan rahasia itu telah dibuka. Dia pun
ketakutan guys dan langsung mendatangi pendetanya dulu. Karena dia tidak mau roh wanita itu menghantuinya, sehingga dia pun dijaga oleh adiknya ini guys. Dia pun mendatangi rumah pendeta itu yang di tengah-tengah hutan. Dia pun ingin minta tolong karena dia tidak mau diganggu oleh roh wanita itu. Pendeta ini pun langsung datangi pria itu guys. Dia pun menghalanginya untuk masuk ke dalam kuilnya. Lalu pria ini pun menyebutkan bahwasanya ruangan itu sudah terbuka. Aku tidak mau jika aku diganggu oleh wanita itu. Tapi pendeta ini pun langsung menjawab bahwasanya hubungan kita sudah lewat. Itu 25 tahun yang lalu, sehingga kita tidak ada hubungan lagi. Dia pun tidak mau berurusan lagi dengan roh wanita itu, sehingga dia pun mengusirnya guys. Akhirnya pria ini pun langsung pergi karena dia tidak mau lagi diganggu. Pendeta ini pun langsung menaburkan abu suci di depan kuilnya agar tidak ada kejahatan yang masuk dalam kuilnya itu guys. Sehingga pria ini pun menjadi keringatan. Dia pun menjadi sangat ketakutan dalam rumahnya guys, karena dia tahu bahwa roh wanita itu telah bebas. Dia pun melihat adiknya itu sendirian di depan dan dia pun mencoba memanggilnya. Tapi adiknya ini pun hanya terdiam saja. Dia pun malah berjalan ke arah kolam guys, dan dia pun ingin melompat dari ruangan itu. Lalu pria ini pun langsung berteriak untuk menghalanginya. Ternyata adiknya itu sudah dirasuki oleh wanita itu guys, dan dia pun ingin menunjukkan di manakah tubuhnya berada. Lalu pria ini pun langsung melihat ke bawah kolam. Ternyata adik itu sudah ngambang guys. Dia pun telah dihabisi oleh roh wanita itu dan dia pun sudah balas dendam. Pria ini pun semakin takut guys karena dihantui oleh roh wanita itu lagi. Dia pun langsung mengkremasi tubuh adiknya itu yang sudah tiada. Tiba-tiba ada satu mobil yang datang guys. Ternyata itu adalah wanita cantik. Dia pun adalah anak dari pria itu guys yang sudah lama ditinggalkannya. Wanita ini pun tahu bahwasanya kabar pamannya itu telah tiada. Dia pun sangat sedih guys karena dulu pamannya adalah orang yang mengurusnya waktu kecil. Sehingga ayahnya ini pun marah mengapa anaknya itu bisa datang lagi. Padahal dulu dia sudah mengirim anaknya itu ke luar negeri karena dia bukan anak kandungnya. Dia pun menyuruh adiknya itu untuk bawa anaknya ini agar pergi dan tidak kembali lagi ke rumahnya. Sehingga paman itulah yang merawat wanita itu dari kecil sampai dewasa guys. Wanita itu pun masih bingung mengapa dia diusir oleh ayahnya. Apa sebenarnya salahnya? Pria ini pun adalah orang yang beritahu wanita itu bahwasanya pamannya telah tiada, sehingga tidak ada yang berani untuk melawan pria itu guys karena badannya sangat tegap. Dia pun mengatakan kepada pria tua ini bahwasanya aku yang beritahu wanita itu karena dia sangat menyayangi pamannya. Wanita ini pun sangat terpukul guys dan dia pun sangat sedih karena dari kecil pamannya selalu menyayanginya. Setelah acara kremasi itu selesai, mereka pun kembali ke rumahnya. Pria ini pun terus mandangi wajah wanita itu guys karena dari kecil dia selalu mencintainya. Mereka pun telah bersahabat dari kecil sehingga wanita ini pun langsung melambaikan tangannya karena dia tidak lupa dengan sahabatnya. Pria ini pun teringat lagi waktu masa-masa mereka masih kecil. Dia pun dari kecil sudah mencintai wanita itu guys. Gadis ini pun memandangi foto almarhum ibunya dan dia pun sangat terkejut melihat suasana ruangan itu menjadi berubah. Lampu yang ada di atas ini pun menjadi goyang-goyang. Tubuh gadis ini pun seketika menjadi kaku. Dia pun tidak bisa bergerak guys. Lalu dia pun langsung merasa kesakitan. Setelah dia memandangi foto ibunya itu seperti ada kejanggalan dan dia pun merasa bahwa tubuhnya itu telah ditindih oleh roh jahat sehingga dia pun tidak bisa berbuat apa-apa guys. Sekujur tubuhnya pun tidak ada yang bisa digerakkan sampai tangannya pun kaku guys. Gadis ini pun meminta tolong dan berteriak tapi dia tidak bisa guys. Akhirnya dia pun terjatuh. Lalu gadis ini pun melihat besi lampu itu terjatuh hampir saja mengenainya guys. Dia pun hanya bisa pasrah. Besi itu pun berjatuhan hampir saja mengenai tubuhnya. Tubuhnya pun tidak bisa bergerak sehingga dia pun tidak bisa mengelak guys. Tiba-tiba lampu besi itu pun terjatuh dan mengarah kepada gadis itu. Tapi untung saja foto ibunya menghalanginya guys. Ibunya pun telah menyelamatkan anaknya ini dari roh jahat yang mau menghabisinya. Dia pun terus mandangi foto ibunya itu. Lalu seluruh keluarganya pun langsung datang. Mereka pun sangat terkejut apa yang terjadi. Tapi ayahnya marah guys karena anaknya ini sudah kurang ajar masuk ke ruangan rahasia yang tidak diperbolehkan ayahnya untuk masuk. Dia pun mengatakan bahwasanya aku hanya ingin mengambil radio ibuku. Tapi ayahnya ini pun langsung mencampakkan radio ibunya itu dan langsung menghancurkannya guys. Dia pun mengatakan bahwasanya ayah sudah sering bilang jangan pernah masuk ke ruangan ini. Ayahnya pun mengingatkan kepada seluruh keluarganya jika ada yang berani masuk ke ruangan ini lagi maka dia akan dihabisi. Sehingga seluruh keluarganya pun ketakutan guys. Lalu dia pun langsung disuruh keluar. Ayahnya ini pun tahu bahwasanya roh jahat itu telah mengganggunya dan dia pun menjadi ketakutan guys. Pria ini pun terus memantau gadis itu yang sedang memperbaiki radio ibunya yang rusak. Dia pun langsung ketahuan dan menyuruhnya untuk datang. Lalu pria ini pun menghampiri wanita itu guys. Dia pun mengatakan bahwasanya tolong kamu perbaiki radio ibuku. Dia pun menyentuh pundak pria ini guys sampai pria ini pun mengatakan bahwasanya dia akan memperbaiki hatinya. Tapi dia pun salah ucap guys sehingga dia pun akan pergi perbaiki radio itu. Malam harinya gadis ini pun mau tidur. Dia pun sempat untuk menyisir rambutnya dulu. Tapi dia tidak tahu guys bahwasanya roh jahat itu terus menggantuinya. Dia pun tidak sadar bahwasanya rambut itu telah ditiup oleh seseorang. Dia pun melihat rambut itu bergerak sendiri guys sehingga dia pun menjerit ketakutan. Akhirnya dia pun langsung melihat siapa yang telah meniup rambutnya. Dia pun melihat di belakang ternyata ada bayangan hitam guys yang telah memanggil namanya.
Gadis ini pun sontak menjadi terkejut guys. Bukannya takut, dia pun malah menghampiri bayangan hitam itu karena dia penasaran. Dia pun mengatakan, siapa kamu dan ngapain kamu di sini? Udah jelas-jelas itu hantu guys, masih ditanya lagi siapa dia. Dia pun langsung ngangguk aja guys, dan dia pun tidak mau bicara. Gadis ini pun terus mendekati bayangan hitam itu guys. Dia pun mengatakan bahwasannya aku tidak ingin diganggu. Dia pun ingin menyentuh bayangan hitam itu guys, agar dia tahu siapa sebenarnya di balik bayangan hitam itu. Lalu gadis ini pun langsung mengarahkan tangannya kepada bayangan hitam itu guys. Wanita ini pun mengira bahwasannya roh ini adalah roh ibunya. Ternyata itu bukan roh ibunya guys, itu adalah roh lain yang sangat jahat. Dia pun melihat ke samping, ternyata roh ibunya telah datang. Ibunya pun menyuruh anaknya ini tuh pergi dan kabur karena roh jahat telah ingin mencelakainya. Roh ibunya ini pun langsung berteriak menyuruh anaknya ini tuh pergi dan bawa keponakannya itu. Lalu mereka pun langsung kabur guys. Roh jahat itu pun terus mengejarnya. Dia pun tidak segan-segan ingin mencelakai mereka berdua. Roh ibunya itu pun tidak bisa membantu guys karena dia beda alam. Lalu dia pun langsung dikejar terus. Untung saja pria ini pun datang mengantarkan radio yang dibolongnya itu. Anak ini pun langsung melihat roh itu. Ternyata dia sudah pergi guys dan tidak mengganggu lagi. Wanita ini pun masih ketakutan guys. Dia pun pergi meninggalkan pria itu tanpa mengucapkan terima kasih. Sehingga pria ini pun merasa kecewa. Lalu anak ini pun langsung diganggu lagi oleh roh jahat itu guys. Dia pun menumpahkan thinner dan langsung mengenai badannya. Anak ini pun mengatakan kepada roh jahat itu, jangan pernah mengganggu lagi karena aku tidak mau bermain denganmu. Sehingga roh jahat ini pun langsung menjatuhkan lampu dan menjadi percikan api guys. Anak ini pun tidak tahu bahwasannya dia sedang dalam bahaya. Lalu dia pun langsung berlari guys. Api itu pun terus merambat karena cairan thinner yang ada di tubuh anak ini guys. Dia pun langsung ketakutan. Tiba-tiba api itu pun ingin sampai di pada anak itu, tapi anak ini pun langsung digendong oleh ayahnya guys. Ayahnya pun baru pulang dari luar kota. Pria ini pun tidak tahu guys bahwasannya anaknya itu sedang diganggu oleh roh jahat. Dia pun langsung matikan api yang sedang merambat. Wanita ini pun langsung beritahu sama pria ini bahwasannya di rumah mereka sedang banyak hantu, sehingga anaknya pun sering diganggu oleh hantu itu. Sehingga pria ini pun merasa percaya nggak percaya guys. Dia pun langsung ingin mendatangi anaknya dan dia pun ingin menanyakan kepada anaknya mana temannya yang ada hantu itu. Dia pun tidak akan percaya jika dia tidak melihatnya guys. Lalu anak ini pun menyuruh hantu itu untuk datang. Dia pun mengatakan bahwa ayahku ingin bertemumu, maka datanglah kepadaku. Pria ini pun terus mandangi kursi itu guys, tapi tidak ada apa-apa. Dan ayahnya pun mengatakan bahwa hantu tidak ada nak, tapi dia pun mengatakan bahwa ada. Akhirnya dia pun merajuk guys dan langsung pergi. Seketika kursi yang ditunjuk anaknya itu pun bergerak. Setelah anak itu pergi, dia pun langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bukannya bergerak, kursi itu pun malah terbang. Dan dia pun akhirnya percaya guys bahwasanya di rumah itu memang ada hantu. Roh jahat itu pun ingin menunjukkan bahwasanya dia benar-benar ada di rumah itu, dan dia pun sangat marah guys. Dia pun langsung banting kursi itu di depan pria ini guys, sehingga dia pun percaya bahwasanya hantu itu benar-benar ada. Akhirnya dia pun mencari cara guys, gimana caranya mengusir hantu itu. Dia pun mendatangi pendeta suci ini. Pendeta suci ini pun akan menolong pria itu mengusir hantu dari rumahnya. Dia pun menyuruh anggotanya guys. Lalu pria ini pun disuruh meletakkan abu suci di tengah-tengah rumahnya itu guys. Dia pun ingin menunjukkan kepada wanita ini bahwasanya dia bisa mengusir hantu itu dari rumah itu guys. Wanita ini pun langsung melihat tabib itu sudah datang. Mereka pun akan berusaha mengusir roh-roh jahat dari rumah itu guys. Dan mereka pun menggunakan alat tradisional guys. Boneka merah ini pun digunakan pria ini untuk masukkan roh jahat itu guys. Dan mereka pun sudah memberikannya mantra. Pendeta ini pun langsung mengikatnya dengan tali suci, sehingga roh jahat itu tidak akan bisa keluar. Seisi rumah ini pun sangat terkejut. Ternyata mereka baru tahu bahwasannya rumah mereka ada hantunya guys. Lalu pria ini pun akan membawa boneka itu ke kuil suci, sehingga wanita ini pun terkejut melihat boneka itu bisa hidup guys. Dia pun mengatakan ada apa, tapi wanita ini pun tidak mau mengatakannya. Dia pun sangat takut guys. Mereka pun langsung pergi guys ke kuil suci. Arwah wanita ini pun langsung datang menjumpai pendeta yang dulu pernah membantu suaminya. Dia pun tidak mau menghabisi pendeta ini, tapi dia ingin meminta tolong sama pendeta ini guys. Dia pun mengatakan, aku tidak akan menghabisimu, tapi aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, bahwasannya anakmu mati bukan karena kecelakaan, tapi dia memang dibunuh oleh suamiku, dan dia pun menyuruh anggotanya untuk membunuhnya. Maka dari itu aku ingin minta bantuan kepadamu untuk membangkitkan roh anakmu lagi, sehingga kami pun akan balas dendam dan menyatukan semua kekuatan untuk melawan pria itu bersama pendeta suci itu guys. Suaminya ini pun sudah ada di kuil suci. Dia pun mencari aman guys, dan meminta kepada pendeta suci ini untuk melindunginya dari roh istrinya itu. Mereka pun menyiapkan semua upacara pengusiran roh jahat itu guys. Pendeta ini pun langsung melakukan ritual sesatnya. Dia pun ingin membangkitkan kuburan anaknya itu lagi. Sedangkan pendeta suci ini ingin membuat pertahanan bahwasanya mereka tidak akan bisa diganggu oleh roh jahat itu. Kedua pendeta ini pun saling adu mekanik guys. Mereka pun sama-sama memiliki kekuatan mistik, sehingga pendeta yang jahat ini ingin membangkitkan anaknya agar dia bisa balas dendam guys. Seluruh roh gentayangan itu pun datang ke hutan itu, ingin menghalangi pria ini agar dia tidak sampai ke kuil suci.
lagi. Dia pun membawa boneka itu guys untuk menghabisi roh jahat itu agar dia binasa. Mereka pun sudah disambut oleh pendeta suci itu guys. Tapi mereka pun terus diganggu oleh roh-roh jahat di tengah-tengah hutan itu karena mereka dibangkitkan oleh pendeta jahat itu guys. Mereka pun seketika terdiam. Akhirnya wanita ini pun melihat bahwasannya ada suara di belakang. Lalu dia pun melihat ke belakang mobil guys. Ternyata ada dedemit yang sudah menjaga patung itu. Mereka pun tidak bisa menyentuhnya. Mereka hanya bisa menakut-nakutinya saja guys. Pendeta ini pun rela mempertaruhkan nyawanya demi membangkitkan arwah anaknya itu lagi agar dia bisa balas dendam guys. Lalu dia pun langsung tewas. Suara gemuruh pun terdengar dari makam anaknya itu guys. Semua lampu pun hidup sehingga tanah makamnya itu pun langsung retak. Wanita ini pun melihat bahwasannya calon suaminya itu dulu kini bangkit lagi dan mereka pun sudah ingin bersama. Anak pendeta ini pun langsung dibangkitkan oleh ayahnya dan ayahnya pun mempertaruhkan nyawanya guys. Mereka pun akan menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan pendeta suci itu karena orang yang mau mereka habisi itu bersama pendeta suci itu guys. Dan dia pun terpaksa melawannya. Pria dan wanita ini pun membawa boneka itu guys. Mereka pun akan mengantarnya kepada pendeta suci ini untuk dimusnahkan di dalam kuali abadi. Lalu pendeta ini pun menyuruh pria ini tuh masukkan boneka itu guys. Begitu dia ingin masukkannya, tangannya pun digigit oleh boneka itu karena sudah dirasuki roh jahat itu guys. Tapi pendeta dan juga muridnya sudah bersiap-siap dan mereka pun langsung melawannya sehingga boneka itu pun langsung tercemplung dalam kuali itu guys. Roh jahat itu pun akhirnya musnah dan dia pun ingin keluar dari kuali itu tapi dia tidak bisa guys. Tiba-tiba asap tebal pun masuk ke dalam kuil itu guys. Dia pun ingin menyelamatkan arwah gentayangan itu. Lalu dia pun ingin mengambilnya. Ternyata tidak semudah itu Ferguson karena sudah dikawal oleh pendeta suci itu guys. Dan dia pun mencoba untuk mengambilnya dan akhirnya dia pun terpental. Roh wanita itu pun sudah tidak berdaya lagi. Mereka pun melihat roh itu merubah wujudnya menjadi seorang pria guys. Dia pun adalah sahabat dari gadis itu guys. Dia pun sengaja memanfaatkan tubuhnya untuk membalaskan dendamnya. Lalu dia pun langsung bangkit lagi. Dia pun ingin mengeluarkan seluruh tenaganya agar bisa melawan pendeta suci itu. Wanita ini pun sangat terkejut. Sahabat itu telah dirasuki oleh roh ibunya, sehingga pria ini pun sangat marah sama pendeta suci itu guys. Dia pun ingin menyerangnya. Pendeta suci ini pun terus membaca mantranya agar dia tidak bisa diserang. Akhirnya pria ini pun langsung menjerit guys dan langsung menyerang pendeta itu. Tapi anak muridnya sudah menyiapkan semua jebakannya. Dia pun akhirnya diikat dengan tali suci guys, sehingga dia pun tidak bisa melintasinya. Roh wanita itu pun sudah dijebak oleh pendeta suci itu dan dia pun sudah ditangkap guys. Semua murid pendeta itu langsung menarik tali suci dan dia pun akan diikat sehingga dia pun tidak bisa berdaya lagi. Pendeta suci ini pun akan membinasakan roh-roh jahat yang mau balas dendam karena itu perbuatan yang salah. Sehingga pria ini pun menjerit kesakitan guys karena tali itu sudah diberikan mantra. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi guys. Murid pendeta ini pun dengan cepat mengikat pria itu guys agar dia tidak bisa lepas lagi sehingga dia pun lemas. Lalu dia pun langsung berhasil diikat dan mereka pun langsung menarinya guys. Arwah gentayangan ini langsung tunduk kepada pendeta itu. Dia pun tidak bisa melawan lagi. Seketika roh wanita itu pun langsung merubah wujudnya. Dia pun langsung menampakkan wujud aslinya guys. Ternyata dia adalah ibu dari wanita itu. Roh wanita ini pun langsung lemas guys. Dia pun mengatakan kepada pendeta suci, jika kamu ingin menghabisiku, maka aku ada satu permintaan. Dan dia pun meminta untuk menunjukkan di manakah pria itu berada. Arwah wanita ini pun tertawa setelah melihat suaminya itu keluar dari persembunyiannya. Dia pun malah menantang arwah istrinya itu karena dia merasa aman. Lalu arwah istrinya ini pun langsung manggil mantan calon suaminya dulu guys yang telah direbut oleh pria itu. Dia pun manggil datanglah. Dia pun datang berbentuk akar pohon dan akar pohon ini pun langsung menyerang pria itu guys. Dia pun menggumpal seperti manusia. Mereka pun sangat terkejut mengapa akar pohon itu bisa berubah bentuk menjadi seorang manusia dan manusianya pun sangat mengerikan guys. Dia pun langsung menyerang pria itu yang dulu pernah merebut calon istrinya. Mereka pun sama-sama ingin balas dendam sama pria ini guys karena pria ini sangat jahat. Pendeta ini pun menyuruh anak muridnya untuk menghalau akar pohon itu. Lalu mereka pun langsung menusukkan trisula ke arah akar pohon itu guys sehingga pria itu pun merasa kesakitan. Arwah wanita ini pun hanya tertawa melihat penderitaan suaminya itu guys karena dulu dia juga menyiksa istrinya seperti itu sehingga mereka pun tidak ada yang sanggup untuk menghentikan akar pohon itu guys. Lalu akar pohon itu pun masuk ke dalam tubuh arwah wanita ini guys. Mereka pun sudah bersatu. Satu kekuatan aja sudah hebat, apalagi mereka bergabung dua kekuatan guys. Suami dan istri ini pun akhirnya bergabung dan mereka pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Begitu dia berteriak, semua tali suci dan juga mantra pendeta suci itu langsung terpental guys karena kekuatannya sangat luar biasa. Mereka pun tidak ada yang sanggup untuk melawannya. Arwah wanita ini pun hanya bertujuan untuk menghabisi suaminya itu aja. Dia pun tidak menghabisi orang lain guys sehingga dia pun langsung berubah bentuk. Dia pun langsung mengejar suaminya itu yang sudah sangat kesakitan. Dia pun menyuruh akar pohon itu untuk mengikat tangannya. Lalu dia pun sudah pasrah guys dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Arwah wanita ini pun akan mengambil jantung suaminya itu guys sebagai penggantinya.
karena dia ingin suaminya itu mati tersiksa seperti suaminya dulu melakukan itu kepadanya, dan dia pun akan balas dendam, guys. Dia pun langsung menarik jantung suaminya itu dengan tenaga mistik yang luar biasa, sehingga jantung suaminya ini pun langsung copot, guys, dan dia pun langsung tewas seketika. Dia pun langsung mengangkat tubuhnya dan langsung mencampakkannya, guys. Akhirnya balas dendamnya pun telah selesai, tapi wanita ini pun tidak terima jika ayahnya dihabisi, guys, sehingga arwah ibunya ini pun sangat marah sama anaknya itu. Pendeta suci ini pun langsung menancapkan tombaknya. Dia pun membuat perisai pertahanan agar terhindar dari serangan arwah wanita itu, guys. Dia pun mengeluarkan sekuat tenaganya untuk menghindar dari serangan arwah wanita itu, sampai dia pun tidak bisa menembusnya. Arwah wanita ini pun menggunakan cara lain. Dia pun memanfaatkan murid dari pendeta itu agar bisa masuk ke dalam perisai itu, guys, sehingga perisai itu pun menjadi hancur. Dia pun langsung dengan cepat mendatangi anaknya ini, dan dia pun ingin anaknya ini diambil rohnya agar dia bisa bersamanya selama-lamanya. Tapi pria ini pun langsung menghentikannya dengan trisula ini, guys, sehingga trisula ini pun sulit untuk dipegangnya, karena trisula itu ada jimat suci, sehingga roh wanita ini pun tidak sanggup untuk memegangnya. Dia pun mencoba untuk mengalahkan pria itu, guys. Pendeta ini pun melihat bahwasannya matahari sebentar lagi terbit. Dia pun meminta kepada pria itu untuk menghidupkan obornya. Lalu dia pun memerintahkan muridnya untuk melindungi wanita ini dengan trisula suci. Seluruh anak muridnya pun langsung mengambil trisula dan mengelilinginya kepada wanita ini, guys. Apabila trisula itu sudah mengelilingi wanita ini, maka dia tidak bisa lagi untuk mendekatinya, sehingga dia pun punya cara lain. Dia pun langsung menghipnotis murid dari pendeta itu, guys, sehingga mereka pun saling menyerang. Akhirnya mereka pun tidak sempat menyelesaikan trisula itu. Semua murid pendeta itu langsung dihipnotisnya agar menjadi jahat, dan mereka pun saling menyerang, sehingga wanita ini pun akan dihabisi oleh anak murid pendeta ini, guys. Dia pun menghabisi orang yang mau membuat trisula kepada wanita ini, dan dia pun ingin menusuknya. Pria ini pun langsung bergegas untuk melindungi wanita itu. Dia pun terpaksa melepaskan trisula yang mengikat arwah wanita itu, sehingga dia pun terlepas lagi. Pria ini pun langsung menancapkan trisula itu, guys. Tapi pendeta suci ini pun mengatakan bahwasanya sudah terlambat. Dia pun harus buru-buru menghidupkan obor itu karena matahari sudah mau terbit. Dia pun terus dihalangi sama anak murid pendeta itu, guys, yang sudah dihipnotis. Lalu dia pun langsung didatangi oleh arwah wanita itu, dan dia pun langsung dicampakkan, guys. Mereka pun sangat kewalahan melawan arwah wanita ini karena kekuatannya sangat luar biasa, sehingga wanita ini pun langsung ditariknya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan arwah wanita itu adalah menghidupkan obor ini, guys. Sehingga pendeta suci ini pun langsung mengambil obornya, tapi arwah wanita ini pun langsung menghalangi pendeta itu. Dia pun malah membantingnya, guys, sehingga pendeta ini pun tidak sanggup lagi untuk melawannya karena kekuatannya sudah lemah, guys. Dia pun terjatuh dan tidak sanggup lagi untuk berdiri. Arwah wanita itu pun langsung mengambil boneka itu. Dia pun ingin memasukkan roh anaknya itu ke dalam boneka itu, guys, agar dia bisa bersamanya selama-lamanya. Lalu dia pun langsung mengangkat anaknya itu. Wanita ini pun sudah pasrah, guys. Dia pun sudah tidak berdaya lagi, sehingga pria ini pun harus bergegas membawa obor itu, guys, karena itu salah satunya untuk mengalahkan arwah wanita ini. Dia pun langsung mengarahkan boneka itu, guys, sehingga dia pun langsung menyerap seluruh energi dari wanita itu. Pria ini pun langsung bergegas berlari, guys. Lalu arwah wanita itu pun tahu bahwasannya dia akan menghidupkan obor itu, sehingga dia pun berteriak, guys. Semua batu-batu ini pun langsung mengarah sama pria ini, guys, agar pria ini pun bisa dihentikan dengan batu itu. Lalu dia pun terus berlari, guys, dan berusaha untuk menghidupkan obor itu, sehingga arwah wanita ini pun terus menjalankan aksinya. Dia pun terus menyerap arwah dari wanita itu, guys, ke dalam tubuh boneka itu. Pria ini pun berlari dikejar oleh batu besar. Dia pun ingin menghidupkan obor suci itu, guys, agar bisa melawan arwah wanita itu. Dia pun langsung melompat dan melemparkan api itu, guys, ke arah obor suci itu. Dan alhamdulillahnya api itu pun langsung tersambar oleh sumbu obor raksasa itu, guys, sehingga apinya pun langsung menyala. Perjuangannya pun tidak sia-sia, guys. Obor raksasa itu pun langsung hidup, sehingga seluruh masyarakat yang ada di bawah langsung semuanya berdoa, guys. Mereka pun meminta kepada dewa agar roh-roh jahat juga dihapuskan karena sangat mengganggu sama masyarakat, guys. Lalu cahaya pun langsung turun. Cahaya itu pun langsung masuk ke dalam kuil singa ini, guys. Dia pun melihat bahwasanya cahaya itu sangat cepat masuk, dan dia pun akan menghalangi roh arwah wanita ini untuk berbuat jahat lagi. Misinya pun telah gagal karena cahaya itu telah masuk, dan cahaya itu pun langsung menyerap ke patung raja singa ini, guys, sehingga patung raja itu pun langsung hidup. Arwah wanita ini pun sangat ketakutan, guys, karena patung raja singa itu telah hidup, karena dialah salah satunya yang bisa menghabisi dua arwah jahat ini, guys. Dia pun langsung bergerak dan akan menyelamatkan semua orang yang dalam kuil itu, karena cuma raja singa ini yang bisa menghabisi dua arwah jahat itu, karena kekuatan mereka sangatlah besar. Kedua arwah ini pun sudah tidak bisa lagi melawan, guys, karena yang mereka lawan adalah yang puncaknya. Patung raja singa ini pun sangat marah karena dua arwah jahat ini telah mengganggu masyarakat, apalagi pendeta suci ini telah mereka lukai, sehingga dia pun langsung mengaum, guys. Mereka pun sangat
sangat kagum melihat patung Raja Singa itu hidup guys, karena itu tidak pernah sebelumnya terjadi. Lalu dia pun langsung melompat dan langsung melahap dua arwah gentayangan itu guys. Dia pun tidak akan membiarkan kedua arwah gentayangan ini terus mengganggu masyarakat, sehingga mereka pun langsung terbakar guys. Dua arwah gentayangan ini pun akhirnya lebur menjadi abu, dan mereka pun akhirnya sirna guys. Perjuangan mereka pun tidak sia-sia karena mereka telah berjuang melawan dua arwah jahat itu. Mereka pun sangat senang karena dua arwah jahat itu tidak akan pernah kembali lagi. Patung Raja Singa ini pun langsung kembali ke tahtanya. Dia pun telah selesai menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan manusia guys. Sehingga pendeta suci ini langsung menadahkan tangannya sebagai bentuk rasa syukur kepada patung Raja Singa itu. Dia pun tidak menyangka bahwasanya patung Raja Singa itu akan hidup dan dia pun akan menolong mereka semua. Pria ini pun sangat senang guys karena perjuangannya tidak sia-sia. Dan akhirnya filmnya pun selesai guys.